Halo semua, kenalin nama aku Jos dari kelompok kakak. Kali ini aku bakal nanyain kakak-kakak cantik apa sih skincare mereka. Yo guys. Kakak. Aku mau tanya dong kakak cantik banget. Aku mau nanya skincare kakak. Dari pembersih muka deh kakak. Kakak pakai mana? Aku pakai Garnier. Oh Garnier kakak. Aku Skintific. Oh my god, yang kakak? Viva. Oh sama dong Viva kakak. Kakak pakai yang besar atau yang kecil kakak? Yang 200 ml. Tapi pernah gak sih kalian mikir itu beneran 200 ml apa enggak ya? Iya ya? Iya bener. Gimana kalau kita buktiin pakai konsep integral? Boleh. Kalau misalnya kalian penasaran juga, Ikutin terus! Oke, jadi langkah pertama untuk mencari volume, kita harus mencari fungsi yang merepresentasikan dari botol tersebut menggunakan GeoGebra. Jadi langkah pertama adalah kita harus input foto botolnya ke dalam GeoGebra ini. Nah, lalu yang kedua, kita harus sesuaikan ukuran botol ini dalam GeoGebra sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, dalam hasil perhitungan yang sudah kita buat, ukuran dari botol ini adalah 17,5. Jadi kita atur letak botolnya dari 0 sampai 17,5. Nah, kira-kira segini ukuran botolnya, dan jangan lupa harus setengah dari ukuran botolnya itu ada di sumbu X. Nah, setelah itu kita bisa menentukan fungsinya dengan pertama kita harus memberikan titik kepada setiap ujung dari gear botolnya. Nah, setelah itu kita menentukan batas dari apa yang kita ukur, yaitu karena kita mengukur isi dari botolnya, maka kita menentukan batas dari ujung botol bawah sampai ke sebelum tutup. Lalu selanjutnya kita menggunakan feature fit poly untuk menentukan rumus fungsi dari pinggir botolnya. Oke. Jadi setelah menggunakan fitur fit poly, kita mendapatkan fungsi yang merepresentasikan botolnya untuk mencari volumenya, serta kita mendapatkan batasan-batasan yang digunakan dalam menghitung integralnya. Selanjutnya kita akan mencari volume cairan dari botol yang kita udah pilih. Di sini kita bisa lihat dari gambarnya kalau bentuknya itu nggak beraturan. Nah, luas penampang dari botol ini itu bentuknya elips. Karena bentuknya dia nggak beraturan, maka kita bisa simpulin kalau diameternya itu dia berubah-ubah. Karena dari bawah itu bentuknya sedang, terus makin lama makin besar, lalu makin kecil lagi di bagian atas. Kalau kita lihat dari bagian atas, kita bisa lihat ketebalan dari si botol ini, di mana tebalnya itu konstan karena kalau dilihat dari atas tuh dia lurus kan. Jadi kita asumsikan bahwa tebal dari si botolnya itu konstan dari bawah sampai atas. Oke, selanjutnya kita tahu kalau luas dari elips itu rumusnya pi kali A kali B. Di sini A itu merepresentasikan jari-jari dari elips yang tadi berubah-ubah karena bentuknya nggak konstan. Terus B itu merepresentasikan tebal dari botolnya yang kita asumsikan konstan. Nah, karena jari-jari dari elips itu bentuknya berubah-ubah, kita bisa gunain fungsi atau kita harus cari dulu fungsinya dari yang tadi kita udah hitung di GeoGebra. Nah, dari GeoGebra tadi kita dapat fungsi dari botolnya itu minus 0,017 X kuadrat tambah 0,37 X tambah 1,7. Nah, fungsi ini itu merepresentasikan botol dari awal sampai akhir. Tapi karena kita mau cari volume cuman cairan dari dalam botolnya, di mana cairannya itu ada cuman di sini sampai sini yang diarsir. Maka kita hanya akan menghitung volume dari X3 sampai X17,5. Yang angka ini tuh bakal jadi batasan dari integral kita nanti.
Selanjutnya, kita akan menghitung terlebih dahulu luas penampang dari botolnya. Jadi kita tahu kalau luas elips itu Pi kali A kali B. Maka kita bisa cari luas elips pada fungsi yang tadi udah kita cari, yaitu Pi kali Fx kali B. Di sini Fx itu merepresentasikan jari-jari elips yang berubah-ubah, dan B itu tebal dari elips yang kita asumsikan konstan. Maka kita bisa dapat volume cairannya, yaitu integral dari luas elips dx dengan batasan 3 sampai 17,5. Kita tinggal masukin aja luas elipsnya tadi, yaitu Pi kali Fx kali B. Di sini Pi kali Fx ini fungsinya tadi, ini 1,7. Terus B-nya itu 1,25, karena ketebalannya itu 2,5. Jadi setengahnya itu 1,25. Terus 1,25 itu merupakan konstanta, jadi kita bisa keluarin dari integralnya. Jadi di sini kita dapat kalau 1,25 Pi-nya di luar integral, terus integral dari fungsi yang tadi. Hasilnya adalah 1,25 Pi dikali sama hasil integralnya, yaitu 49,4245. Jadi kita dapat volume cairan dari botolnya, yaitu 193,974 cm3. Nah, dari botolnya kita dapat informasi kalau isi dari cairannya itu sebesar 200 ml. Maka kita bisa hitung galat dari perhitungan kita tadi, yaitu dengan mengurangi 200 ml atau volume aslinya dengan hasil perhitungan kita, yaitu 193,74 dibagi sama 200 dikali dengan 100%. Jadi kita dapat galat dari perhitungan kita 3,01%. Nah, kalian jadi tahu kan gimana cara menghitung volume benda menggunakan integral. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Dadah!